Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatus Sholatin Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan pada halaman 41 ya, poin ke-108. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, silakan dibuka kitabnya halaman 41 mulai poin yang ke-108. Yaitu al-iftirasu wal iqa'u baina sajdatain. Duduk iftiros atau iqa di antara dua sujud. Nah, silakan dibuka itu ya. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Al-Albani, semoga Allah merahmati beliau. Al-iftiras wal iqa baina as-sajdataini. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa hadza wajibun. Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Allahu Akbar, ya, bertakbir, dan ini wajib hukumnya. Jadi setelah dia sujud, dia bangkit dari sujud, angkat kepalanya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Baik untuk imam maupun makmum maupun sholat sendirian, wajib kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau imam terdengar oleh makmum, sholat sendiri boleh juga terdengar ya. Tapi kalau sholat menjadi makmum, tidak terdengar ucapan Allahu Akbar, hanya dengan bitahriki al-lisan duna saut, tanpa suara. Kita ucapkan Allahu Akbar tapi tanpa ada suara. Jadi imam saja yang bersuara. Itu ya, cara mengucapkan takbir saat kita bangkit dari sujud. Sebagai makmum sama semua seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kata Syekh Al-Albani pada poin yang ke-109, Bapak Ibu bisa buka ya. Wa yarfa'u yadaihi ahyanan. Ini yang barangkali Bapak Ibu belum pernah melakukannya. Dan mengangkat kedua tangannya kadang-kadang. Kadang-kadang. Paham Bapak Ibu maksudnya? Angkat kedua tangan waktu bangkit dari sujud pertama mau ke duduk. Selama ini Bapak Ibu angkat tangan atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, Syekh Al-Albani mengatakan wa yarfa'u yadaihi ahyanan. Kadang-kadang ya, angkat tangan waktu bangkit dari sujud. Sebagaimana kita angkat tangan waktu bangkit dari ruku. Kita belum pernah melakukan. Pernah melihat ada orang melakukan? Belum pernah juga ya. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sementara di kitab yang lain, para ulama yang lain ya, seperti misalnya yang saya bawa untuk pembandingnya, kitabnya Syekh
Al-Utsaimin ya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan ya, tidak ada angkat tangan ya, ketika bangkit dari sujud. Jadi beliau mengatakan tidak ya. Tidak ada waktu bangkit dari sujud itu tidak ada angkat tangan. Beliau mengutip ya. Nanti saya juga akan kemukakan dalil yang dikutip atau dijadikan dasar oleh Syekh Al-Albani. Nah, kalau menurut keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, summa yukabbiru lis-sujudi biduni raf'il yadaini. Nah, kemudian takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Liqauli Ibnu Umar, karena ada perkataan Ibnu Umar, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Rasul tidak pernah melakukan hal itu waktu sujud ya. Ketika sujud memang tidak pernah angkat tangan. Nah, itu. Lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, di dalam kitab Syekh Al-Utsaimin nampaknya tidak dibahas ya. Waktu bangkit dari sujud apakah tadi waktu turun sujud ya, waktu turun sujud beliau mengatakan tidak ada angkat tangan. Kalau itu sama berarti ya. Itu sama. Nah, yang agak jarang kita temukan di praktek ya kaum muslimin atau di penjelasan para ulama terkait dengan sifat waktu bangkit dari sujud adalah angkat tangan tadi ya. Nah, sementara di dalam kitab Sifatus Shalah karya Syekh Al-Albani ada wa yarfa'u yadayhi ahyanan. Ya, yarfa'u yadayhi ahyanan. Nah, beliau punya dalil ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih birraf'i kata beliau, yaitu dengan angkat tangan. Wa inna kulli takbiratin qala Ahmad, dan setiap kali kita bertakbir Imam Ahmad ya, juga mengatakan diangkat tangannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bada'i karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya rahimahullah. Dalilnya berbunyi wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir. Jadi Rasul itu mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini, ahyanan, kadang-kadang. Maksudnya ketika bangkit dari sujud ke duduk itu kana yarfa'u yadayhi ya, ma'a hadat takbir ahyanan. Tapi kadang-kadang. Bapak Ibu tahu maksud kadang-kadang? Ya, kadang-kadang, jarang-jarang gitu, tapi kadang-kadang dilakukan. Nah, ini. Nah, lalu beliau di dalam catatan kaki menerangkan untuk menguatkan bahwa ada kadang-kadang angkat kedua tangan. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Asram atau Al-Asram, wa qad su'ila an rafi al-yadain. Beliau pernah ditanya tentang hukum mengangkat kedua tangan waktu bangkit dari sujud dia, ke duduk. Faqala, lalu dia mengatakan fi kulli khabdin wa raf'in. Ya. Pada setiap mau turun atau mau bangkit. Qala Al-Asram atau Ibnu Al-Asram mengatakan, ra'aitu Aba Abdillah yarfa'u yadayhi fi shalah fi kulli khafdin wa raf'in. Aku melihat Abu Abdillah mengangkat kedua tangannya di dalam salat setiap kali mau turun atau setiap kali mau bangkit. Dan Ibnu Al-Munzir Abu Ali Minasy-Syafi'iyah juga berpandangan seperti itu. Wa huwa qaulu an Malik wa Syafi'i, ini juga adalah perkataan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Tarhu At-Tasrib ya. Dan angkat tangan ini sahih gitu. Dalilnya berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi, dari Taus, dari Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin wa Ayyub As-Sikhtiyani, seperti disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini. Itu beberapa ulama yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani yang berpandangan bahwa kadang-kadang ketika kita bangkit dari sujud
kita angkat tangan. Tahu sifat angkat tangannya? Sama seperti kita takbiratul ihram. Waktu kita bangkit dari ruku, seperti itu. Maka dalam sujud pun ketika kita bangkit dari sujud, merujuk pada penjelasan Syekh Al-Albani pada poin yang ke 109, kadang-kadang angkat tangan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi gimana tuh prakteknya? Ada yang bisa? Ya. Jadi waktu bisa bayangkan tidak tanpa dipraktekkan? Bisa membayangkan? Waktu bangkit dari sujud pertama mau duduk di antara dua sujud. Kan ini ar-rub'u minas sujud ya. Ar-rub'u minas sujud. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini kan masih membahas tentang sujud pertama mau duduk di antara dua sujud. Jadi yang dimaksud wa yarfa'u yadayhi ahyanan itu maksudnya waktu bangkit dari sujud ke duduk. Sujud pertama gitu. Jelas ya, kadang-kadang kata beliau. Berdasarkan tadi beberapa keterangan. Summa yajlisu mutmainnan, kemudian duduk tenang, tu'maninah, hatta yarji'a kullu azmin ila maudi'ihi wa huwa ruknun. Sampai seluruh tulang kembali pada posisinya dan ini adalah rukun. Maksudnya duduk di antara dua sujud itu rukun. Kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Baik sengaja atau tidak sengaja, kalau tidak dilakukan tidak sah. Karena rukun. Rukun itu yang harus tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, bahkan tidak bisa diganti. Baik, itu Bapak sekalian. Kalau enggak duduk, ya harus diulang dari awal. Ya, atau kita tidak anggap itu sebagai satu rakaat. Seandainya kita enggak duduk gitu ya. Bapak Ibu mungkin enggak orang sholat lupa duduk di antara dua sujud? Mungkin enggak? Kalau gitu berarti sujudnya cuma sekali. Nah itu ya. Nah itu berarti ada dua rukun tuh yang ditinggalkan. Yang dua rukun yang ditinggalkan. Satu duduk di antara dua sujud. Yang kedua sujud yang kedua kan. Ya kan. Tidak mungkin dia bisa sujud dua kali tapi lupa duduk di antara dua sujud. Kan tidak mungkin. Berarti ada dua rukun sekaligus dia tinggalkan. Nah itu bagaimana Bapak Ibu? Kita misalnya pada rakaat ketiga, ya saking bingungnya rakaat ketiga, kita ngimami lah misalnya. Sujud satu kali, tadi saking sibuknya pikiran kita, setelah sujud pertama langsung berdiri, Allahu Akbar. Makmum bilang subhanallah. Semua bilang subhanallah. Kita imam bingung apa? Wong ini rakaat ketiga gitu kan. Padahal maksudnya makmum mengingatkan kita bahwa sujudnya baru sekali kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sujud yang kedua rukun, duduk di antara dua sujud rukun. Terus kita ngimami. Kita bingung, apa yang salah? Oh, ini rakaat ketiga kan. Nah, makmum ikut imam enggak pas imam berdiri? Tetap ikut imam walaupun imamnya lupa belum duduk di antara dua sujud dan belum sujud yang kedua. Misalnya ini rakaat ketiga ya, rakaat ketiga. Atau bisa juga terjadi pada rakaat pertama. Kalau rakaat kedua kan nggak mungkin ya, mungkin nggak? Atau mungkin juga kalau gitu berarti banyak yang ditinggalkan itu, ya. Ya kan? Duduk di antara dua sujud, sujud kedua tasyahud awal. Kalau tasyahud awal kita lupa boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi tasyahud awal kita lupa itu bisa diganti dengan dua kali sujud sahwi. Tapi duduk di antara dua sujud, sujud kita lupa itu rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Oke, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi imam masalahnya nggak sadar. Dia ingatkan nggak ngerti.
Tadi jika terjadi itu di rakaat yang ketiga. Makmum ikut, kita sebagai makmum ikut. Tentu rakaat berikutnya, kan ini rakaat keempat toh. Imam rakaat keempat. Biasa normal ruku, i'tidal, turun sujud, duduk di antara sujud, lalu sujud lagi, lalu tasyahud akhir. Ya kan? Nah. Lalu kemudian salam. Lalu makmum mengingatkan, Pak Imam tadi jenengan waktu rakaat ketiga sujudnya cuma sekali loh. Gitu kan? Apa yang harus dilakukan imam? Nah, apakah mengulang dari awal karena rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, atau dilanjut ya, tambah satu rakaat sebagai pengganti rakaat yang tanpa ada sujudnya tadi rakaat ketiga. Jika ditambah satu rakaat berarti tasyahud akhirnya 2 kali. Ya atau tidak? Jika kita tambah satu rakaat lagi, tasyahud akhirnya jadi 2 kali. Rakaat ketiganya mana? Padahal rakaat ketiga tanpa tasyahud. Yang terakhir tadi kan tasyahud kan? Rakaat keempat. Nah, ini repot sekalian ya. Azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Sementara itu rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka dalam keadaan seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, ya mau tidak mau harus diulangi. Gitu. Karena kalau ditambah satu rakaat ketiga tetap nggak ada kan? Karena tasyahud semua kan? Tadi rakaat keempat, kalau itu mau dianggap sebagai rakaat ketiga, ada tasyahudnya. Kita tambah satu rakaat lagi, nanti tasyahud lagi kan? Ya atau tidak? Nah, dalam keadaan seperti ini, jika lupa sujud kedua dan duduk di antara sujud pada rakaat ketiga, maka dia harus mengulangi sholatnya karena sujud apa? Ya sujud itu rukun. Duduk di antara 2 sujud rukun. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan susah juga ingatnya kecuali si imam ini ingat waktu dia berdiri, oh ya Allah, misalnya si imam baru ingat tadi itu saya kayaknya sujudnya baru 1 kali. Nah, kalau imamnya ingat, maka rakaat berikutnya dia jadikan sebagai rakaat ketiga tanpa ada tasyahud. Dia anggap tadi rakaat tanpa sujud tidak ada, kecuali imamnya tahu ingat. Nah, itu nggak perlu diulangi. Kalau imamnya ingat, tapi kalau imamnya nggak ingat, baru tahu setelah diingatkan oleh makmum setelah salam, itu tidak ada cara kecuali ulangi. Kecuali diulangi. Kecuali kalau imamnya sadar, ya Allah iya, saya tadi itu sujud nampaknya baru sekali. Mungkin itu makmum mengingatkan saya. Nah, kalau Bapak Ibu, ya Bapak-bapak jadi imam dalam keadaan seperti itu, udah nanti rakaat berikutnya jadikan sebagai rakaat ketiga. Ya. Dan rakaat yang tanpa sujud itu dianggap tidak ada. Sehingga tidak perlu tasyahud akhir ya. Bangkit lagi. Nah, dan makmum nggak usah subhanallah lagi udah. Kita sebagai makmum ya, kan untuk mengganti rakaat yang tanpa duduk di antara 2 sujud dan tanpa sujud yang kedua. Karena rakaat itu dianggap sebagai pengganti rakaat yang tanpa sujud yang kedua itu. Nah, maka jadikan rakaat ketiga, kemudian langsung bangkit rakaat keempat, berarti totalnya ada berapa rakaat? Jadi 5. Nah, oleh karena itu nanti si imam jadi sujud sahwinya karena apa? Karena 5 rakaatnya, bukan karena salah tanpa sujud dan tanpa duduk di antara 2 sujud. Karena tidak duduk di antara 2 sujud, tidak sujud itu rukun, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.
Nah, sementara tetap dia sujud sahwi disebabkan karena dia nambah rakaat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi lihat keadaannya. Imamnya sadar enggak? Kalau sadar, enggak usah diulangi. Tapi kalau imam belum sadar sampai dia salam, ulangi. Sebab apa? Sebab rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya, penjelasan poin yang keberapa ini tadi? Ke 110 tadi ya. 110. Ada kata rukun, wa hadza ruknun. Lalu pada poin yang ke-111 Bapak Ibu, wayab risu rijlahul yusra fayaqudu 'alaiha wa hadza wajib. Ini membahas tentang duduk di antara dua sujud. Duduknya iftirashi. Yap, ya, wayab risu rijlahul yusra fayaqudu 'alaiha. Duduk iftirashi itu kita semua tahu ya. Yaitu apa? Menidurkan kaki kiri, dampal kaki kiri, menegakkan dampal kaki kanan. Itu namanya duduk iftirashi. Jadi duduknya di atas kaki kiri. Mohon maaf, pantat kita duduk di atas kaki kiri. Itu namanya duduk iftirashi yang biasa kita lakukan pada rakaat kedua atau duduk di antara dua sujud. Itu duduk iftirashi namanya. Saya kira kita sudah bisa bayangkan ya Bapak Ibu. Nah, baik. Dan ini wajib gitu, duduk iftirashi. Wa yansibu rijlahul yumna, menegakkan kaki yang dampal kaki yang kanan, wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Dan jari jemari kaki dampal kaki kanan itu menghadap ke arah kiblat. Bisa ya? Nah, sulit tapi usahakan jari jemarinya ini menghadap ke arah kiblat. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian. Bisa juga dibayangkan ya. Jadi jangan sampai waktu kita duduk iftirashi jari jemarinya ya, di apa? Tidak ditekuk. Ada nggak? Pernah nggak Bapak Ibu lihat? Ada orang waktu duduk iftirashi jarinya nggak ditekuk, ada nggak? Ada. Nah itu nggak benar. Banyak ya. Nah, ya. Jadi dibiarkan jarinya itu ke belakang gitu ya. Itu nggak benar itu. Itu tidak benar. Nah ini ya Bapak sekalian. Jadi kecuali dalam keadaan sakit, mungkin habis keseleo gitu ya. Atau main futsal kakinya bengkak gitu ya. Apa jarinya itu nggak ada masalah. Karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, maka itu tidak boleh. Kalau Bapak Ibu melihat ada teman kita kok waktu duduk iftirashi jarinya tidak ditekuk, tidak diarahkan ke arah kiblat, maka tegur, kasih tahu. Karena itu kekeliruan. Kasih tahu, Pak, ini keliru. Jenengan kalau sujud coba, kalau jenengan duduk iftirashi gimana coba? Kita suruh dia praktek. Nah ini enggak benar. Yang benar ditekuk, Pak. Jari jemarinya ditekuk, usahakan menghadap ke arah kiblat. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Itu keadaan waktu kita duduk di antara dua sujud. Nah ini dan itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih ya. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah wa kana yansibu rijlahu al-yumna. Itu disebutkan juga dalam hadis Bukhari Al-Baihaqi ya. Kemudian yang dihadapkan ke arah kiblat jari jemarinya itu berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kemudian Bapak sekalian, wa yajuzul al-iqa'u ahyanan. Nah, dan boleh duduk iqa kadang-kadang. Bagaimana duduk iqa itu? Wa huwa ayantasiba ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Yaitu menegakkan ya,
menegakkan dampal kakinya, merapatkan tumitnya, dan duduk di atas tumitnya. Ini namanya duduk iq'a. Duduk iq'a. Ada yang mau jadi relawan nggak ya? Nah, oke gitu. Mas Reno menghadap ke sini aja. Nah, ini tadi ya, ini duduk namanya duduk iftirashi. Nah, sekarang jarinya tidak perlu di ini, yang keliru. Ini yang benar seperti ini ya. Ini namanya duduk iftirashi. Sekarang yang ada sebagian orang melakukan tapi nggak, Mas Reno, apa jari-jarinya diluruskan, nggak ditekuk. Nggak, jari kaki, nah, maksudnya untuk contoh ini salah gitu. Udah, ini salah ya, udah ya. Nah, ini supaya nanti kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu duduk iftirashi yang keliru yang dicontohkan oleh Mas Reno ini. Keliru. Apa kekeliruannya? Jari kaki kanan tidak ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ini yang salah. Tapi ada yang melakukan nggak? Banyak. Nah, jelas ya. Ini namanya duduk keliru. Duduk iftirashi yang keliru. Gimana itu? Oh, ada. Ya, coba gimana lipat dua. Nah, ini juga nggak benar ini ya. Duduk iftirashi model begini ini nggak benar. Ini contoh yang nggak benar ya. Ini contoh saja. Ya, ini juga keliru betul ya. Kecuali tadi kalau ada uzur. Nah, sekarang duduk iq'a itu ini. Nah, ini Bapak Ibu dirapatkan, ini tumitnya dirapatkan. Nah, ini duduk seperti ini kadang-kadang boleh dilakukan. Ini yang disebut. Nah, maka pada poin yang ke-114 maksudnya ini. Wa yajuzul iq'a ahyanan, boleh duduk iq'a kadang-kadang, wa huwa ayyan tasiba ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Itu begini, ini maksudnya. Pernah enggak Bapak Ibu duduk seperti ini? Pernah? Nah, pernah. Ini khusus boleh dilakukan hanya saat kita duduk di antara dua sujud, tok itu tok. Iq'a ya, iftiros atau iq'a ini. Tapi duduk iq'a begini ahyanan, kadang-kadang. Jelas Bapak Ibu duduk iq'a, paham? Ya, terima kasih banyak Mas Reno. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, itu yang dimaksud duduk iq'a. Jadi kadang-kadang perlu juga kita melakukan itu. Ini bagian daripada sunnah. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Juga disebutkan dalam ya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, di mana dikatakan wa kana ahyanan ya yaqi yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamai. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Walaupun memang beberapa ulama melupakan tentang duduk iq'a ini. Nah, lalu kemudian Syekh Al-Albani di dalam catatan kaki beliau mengatakan, ya, duduk iq'a seperti ini ya, hadisnya bersumber dari riwayat Abdullah bin Abbas, disebutkan dalam Sahih Muslim, Abu Daud wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkannya dan yang lainnya. Ya. Nah, itu disebut unzur, lihat dalam kitab As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah ya. Kitabnya Syekh Al-Albani ya. Dan dari hadis Abdullah bin Umar dengan sanad yang hasan dari Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Ibnu Hajar. Juga diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harabi dalam kitab Gharibul Hadis, juga oleh Imam At-Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan annahu ra'a Ibnu Umar, bahwa beliau melihat Abdullah bin Umar wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yaq'ayani. Mereka berdua ini pernah duduk iq'a waktu duduk di antara dua sujud. Ini kata Taus bin Kaisan. Ya. Bapak Ibu sekalian, dengan sanad yang sahih. Jadi ini ya penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah tentang duduk iq'a. Bahkan qad amila bihadhihi sunnah jama'atun minas sahabati wat tabi'ina wa ghairihim, telah mengamalkan sunnah ini
Ya, jamaah minas sahabat dari kalangan sahabat dan tabi'in dan yang lainnya. Nah, dan telah dirinci penjelasannya oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Aslu Sifatis Sholatin Nabi ka'annaka taroha ya. Minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Itu nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih detail penjelasan terkait duduk iq'a ini bisa dibaca dalam kitab Aslu Sifatis Sholatin Nabi karya beliau yang paling lengkap itu ya. Dan ini bukan duduk iq'a yang dilarang. Karena duduk iq'a yang dilarang ada dua duduk iq'a itu. Satu yang disunahkan seperti yang dipraktekkan Mas Reno tadi. Tapi nanti ada duduk iq'a yang justru dilarang. Duduk iq'a yang dilarang. Yaitu duduk ketika duduk tasyahud. Maka nanti ada bentuk duduk iq'a yang lainnya. Seperti duduknya anjing. Dan itulah duduknya syaitan. Yang nanti keadaannya berbeda dengan yang tadi dipraktekkan ya. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Tapi tadi catatannya duduk iq'a ini hanya boleh dilakukan waktu duduk di antara dua sujud. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian pada poin ke-115 wa yaqulu fi hadhil jilsah, lalu dia berdoa atau berzikir pada duduk di antara dua sujud ini, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzukni. Ada berapa ini? Coba hitung lagi. Ada berapa? Coba hitung lagi. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzukni. Ada berapa? 6. Tapi di riwayat yang lain ada 7, ada tambahan wahdini. Di sini ada nggak wahdini? Di kitab Bapak Ibu. Di poin yang ke-115. Ada nggak wahdini? Halaman 42, nggak ada kan? Nah, nggak ada. Tapi di kitab yang lebih besar, yang lebih lengkap, di situ ada ya. Kadang-kadang ya boleh langsung rabbighfirli atau ada tambahan jadi Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. 7. Ya, saya ulangi ya. Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Warzukni ini terakhir. Apa Bu? Nah, coba ulangi lagi ya. Lihat kitabnya. Yang bawa kitab agak besar tolong dilihat, yang bawa kitab kecil juga bisa dilihat. Kalau dalam kitab yang ringkas ini hanya 6 tanpa ada kata wahdini. Tapi dalam kitab yang lebih besar, yang lebih lengkap, itu ada kata wahdini. Jadi Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Jadi warzukninya terakhir. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Itu jelas ya. Poin ke-115. Jadi bisa 6, bisa juga 7. Tapi jika 7 lebih lengkap, maka lebih baik baca yang lebih lengkap 7. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ada juga sebagian orang nambahi jadi 8. Ya, wa'fu anni. Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni warzukni. Tapi untuk wa'fu anni ini kami pernah ya melakukan riset kecil-kecilan, baca beberapa kitab. Memang ada di beberapa kitab disebutkan wa'fu anni. Salah satu di antaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali di antaranya. Tetapi yang wa'fu anni itu
Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Jadi dengan demikian tidak perlu ada tambahan wa'fu anni. Itu tidak perlu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, cukup wa'afini warzuqni. Apa artinya Allahumma rabbighfirli? Ya Allah, ya ampunilah dosa-dosaku ya. Rabbighfirli. Warhamni. Ya Allah, rahmatilah aku. Wajburni. Nah, di dalam kitab yang agak besar itu kayaknya keliru itu terjemahannya. Apa Pak Wikan? Diartikan apa di situ? Wajburni. Oh, itu udah benar. Perbaikilah kekurangan diriku, itu ya udah benar. Tapi yang lama, yang ini, yang di dalam kitab ini itu kan yang terbaru ya. Ya. Kalau di kitab ini masih keliru ini ya. Di sini diterjemahkan wajburni itu ya Allah lindungilah aku. Nah, ini enggak benar ya. Yang benar ya Allah perbaikilah kekuranganku. Itu yang betul ya Bapak Ibu dan sekalian. Kata jabara itu perbaiki. Nah, ini di halaman 189 kata wajburni di dalam kitab ini yang lama ini itu diartikan lindungilah aku. Bukan itu maknanya, tapi perbaikilah kekuranganku wajburni. Warfa'ni, angkatlah derajatku, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, dan berikanlah aku afiat. Kesehatan lahir batin. Afiat itu maknanya kesehatan lahir batin sekaligus penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dari ketujuh kata yang kita baca dalam duduk di antara dua sujud ini, kita butuhkan atau tidak? Kita butuh semua kan? Kita butuh diampuni tidak? Kita butuh disayangi? Kita butuh diperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita? Butuh kan? Kita butuh nggak diangkat derajat kita? Butuh petunjuk Allah? Mau dikasih afiat? Mau dikasih rezeki? Maka berdoalah sungguh-sungguh. Waktu kita duduk di antara dua sujud. Jadi jangan asal gerak tanpa direnungi, tanpa dipahami maknanya. Karena ya, sebagian ulama mengatakan orang yang berzikir, orang yang berdoa, dia enggak ngerti maknanya, itu termasuk kelalaian, al-ghaflah. Itu minal ghaflah. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi mengatakan, ya, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, kata Rasul. Sesungguhnya Allah taala tidak akan menjawab doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi kalau kita enggak ngerti maknanya, doa itu tidak akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Paham Bapak Ibu? Kalau kita enggak ngerti. Jadi waktu doa itu harus ngerti artinya apa. Maka waktu kita baca Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Itu harus paham. Kalau kita ingin diijabah doa kita. Nah, maka penting sekali memahami setiap zikir dan doa yang kita ucapkan. Ya. Itu. Kalau tidak keliru, pernah kami share gitu ya. Beberapa waktu yang lalu di grup ya WhatsApp bahwa di antara yang dianggap kelalaian dalam zikir dan doa adalah saat kita enggak paham maknanya. Kita tidak paham maknanya. Jadi ada kitab Wahid wa Isrun Fawaid min Zikri As-Sobah wal Masa. Ya. Ada 21 faidah dari zikir pagi dan petang. Nah, di antara salah satu faidah yang dijelaskan dalam kitab tersebut adalah tadi.
Ketika kita enggak paham makna setiap zikir yang kita ucapkan, itu dianggap sebagai kelalaian dalam zikir ya. Juga dalam doa tentu saja. Oleh karenanya, kita penting Bapak Ibu paham apa yang kita baca. Paham apa yang kita panjatkan. Kalau kita tanya diri kita masing-masing, apakah semua zikir dan doa yang kita baca dalam sholat kita paham belum? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah setiap zikir dan doa yang kita baca dalam setiap sholat kita, kita sudah paham semua belum? Nah, kalau belum, usahakan paham. Apa yang sudah saya hafal doanya dan artinya secara umum ya. Kita baca doa itu aja. Apa yang dimaksud Pak Mitro artinya secara umum? Secara umum itu gelondongan gitu ya? Ini apa? Wah ini apa? Secara umum itu umumnya, oh ini saya mau minta ini, minta ini. Artinya umum semua sekaligus. Kami mungkin tidak perlu rinciannya gitu. Itu secara umum. Misalnya katanya gini. Rabbana atina fid dunya, Rabbana apa? Ya, maksudnya. Karena ngapain dulu kita baca doa yang tidak paham secara umum itu. Ya. Jadi secara paham saya maksudnya secara umum itu ya. Jadi tidak satu kata, tidak per kata gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maksudnya kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentu kalau kita paham secara detail itu lebih baik. Hadza afdal. Ya. Ini lebih baik. Ya contohnya tadi waktu kita berdoa di antara duduk di antara dua sujud kan satu-satu kita paham. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kan kalau kita paham satu-satu, itu lebih kita bisa resapi kan? Lebih khusyuk. Nah maka memang kata para ulama, salah satu cara supaya kita bisa khusyuk dalam sholat adalah paham. Paham. Salah satu cara bisa khusyuk dan hadir hati kita, kita paham makna setiap zikir dan doa yang kita baca. Itu Pak Mitra ya. Jadi kalau kita paham perkata, tentu itu lebih afdol, lebih utama, yaitu wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ya. Maka mari kita lihat pada poin berikutnya untuk menjawab pertanyaan Pak Ruslan ya. Maka pada poin yang ke-116 di situ disebutkan wa in syaa'a qala rabbighfirli. Kalau dia mau, boleh waktu duduk di antara dua sujud itu hanya membaca rabbighfirli to. Dan ini paham. Itu ya. Sementara yang 7 kata tadi kita tidak paham. Ayyuhuma afdal? Mana lebih baik? Tentu yang kita paham lebih baik. Karena apa? Kalau kita membaca zikir atau doa yang kita nggak paham, tidak akan diijabah. Karena itu dianggap kelalaian. Kalau kita paham, Allah akan ijabah. Itu. Cuma kalau kita terus-menerus Rabbighfirli terus, nggak mau baca yang 7 tadi, karena alasan nggak paham, itu juga keliru. Ya harusnya yang 7 pun dihafalin dan dipahami gitu. Apalagi yang Rabbighfirli itu Rasul membacanya di sholat lail, sholat sunnah. Walaupun boleh juga kita terapkan dalam sholat fardu, sholat wajib gitu. Jadi yang terbaik ya semuanya kita hafalkan. Yang 7 kita hafal dan kalau belum paham, pahami. Apa tadi? Rabbighfirli artinya ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah atau sayangilah aku. Wajburni,
perbaikilah kekuranganku. Nah, ini wajburni, perbaiki kekuranganku. Ya, kemudian warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Kemudian wa'afini, nah, berikanlah afiat kepadaku. Yang terakhir warzukni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Itu Bapak Ibu makna dari 7 kata yang kita baca dalam duduk di antara dua sujud. Nah, apakah harus urut? Ya, tentu saja lebih baik urut, karena itu sesuai sunnah. Ya. Kecuali ada hadis lain yang menjelaskan urutannya berbeda, itu boleh saja. Tapi nanti tergantung yang kita rujuk, nanti hadisnya apakah seperti ini urutannya, atau ada hadis yang lain yang urutannya berbeda. Jika ada, nggak ada masalah. Sesuai urutan yang kita baca dalilnya. Gitu. Nah, kalau kita merujuk pada hadis riwayat Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, maka sebaiknya seperti ini. Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Itu. Saya kira bisa insya Allah kita hafalkan urutannya ya. Karena apa? Kita kan sudah ngaji nih, kitabnya jelas. Ya kan? Rujukan kita kitab yang kita pelajari ini. Tapi apabila kita mempelajari kitab lain gitu misalnya, dengan urutan yang berbeda, dan di situ disebutkan dalilnya, tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah dengan membaca zikir yang urutannya berbeda. Nah ini, tapi ini sama ya, di dalam kitabnya Syekh Al-Utsaimin disebutkan Rabbighfirli warhamni. Nah, tapi agak beda urutannya ya. Kalau di dalam kitab ini Syekh Al-Utsaimin Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Nah, ini wajburninya setelah wahdini. Sementara di kitabnya Syekh Al-Albani wajburninya sebelum wahdini. Nah, tinggal tadi kita merujuk kemana? Di dalam kitabnya Syekh Al-Utsaimin ini disebutkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa Abu Daud. Nah, jadi tergantung tadi. Oh, selama tadi, intinya selama urutan yang kita baca itu ada dasarnya, maka itu tidak ada masalah. Gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, poin yang ke-116. Nah, satu lagi ya, satu lagi. Poin yang ke-117, wa yutilu hadhil jilsata hatta takuna qariban min sajdatihi. Dan dia memanjangkan duduk di antara sujud ini sampai panjangnya itu, durasi panjangnya hampir sama dengan sujudnya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sekalian, disebutkan wa kana yutiluha, jadi Rasul itu memperpanjang duduk di antara dua sujud hatta takuna qariban min sajdatihi, sampai hampir sama panjangnya dengan sujudnya. Wa ahyanan, kadang-kadang yamkusu hatta yakul al-qail qad nasiya. Kadang-kadang Rasul duduknya agak panjang sekali waktu duduk di antara dua sujud. Sampai-sampai ada orang ngira, ini Rasul lupa apa ya? Kok enggak sujud lagi gitu. Karena saking lamanya duduk di antara dua sujud. Sampai ada orang sahabat mengira ini Rasul lupa apa ya. Nah, ini Bapak Ibu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Duduk di antara dua sujud itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya, duduk di antara dua sujud. Nah, itu kemudian ada sedikit tambahan penting sekalian. Dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin yang di dalam kitab Syekh Al-Albani tidak ada. Bapak Ibu dan sekalian, imam dan makmum itu berbeda. Ya kan? Imam itu harus diikuti. Imam itu memimpin, makmum itu ngikutin. Lalu ada pertanyaan.
Kalau imam ngimami sholat, apakah zikirnya, doa-doanya harus diganti dengan domirna, kami, atau tetap aku, saya? Kan itu. Sementara ada hadis Nabi SAW ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, dan beliau katakan rijaluhu thiqat. Para perawi hadis ini terpercaya. Gimana bunyi hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayya umma kauman, mengimami suatu kaum, illa biiznihim, kecuali dengan izin mereka. Wala yahtassu nafsahu bida'watin dunahum. Nah, ini yang kedua nih. Dan janganlah si imam itu mengkhususkan dirinya dengan doa dunahum tanpa memasukkan si makmum. Saya ulangi ya. Kata Nabi, wala yahtassu nafsahu bida'watin dunahum. Seorang imam itu tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya tanpa melibatkan makmum. Paham Bapak Ibu? Iya. Paham nggak kata-kata ini? Nabi mengatakan janganlah seorang imam itu mengkhususkan untuk dirinya dalam doa tanpa melibatkan makmum, tanpa memasukkan makmum. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Nah, waman fa'ala atau fa'in fa'ala, kalau dia melakukan itu, faqad khonahum. Faqad khonahum. Berarti si imam telah berkhianat kepada makmum. Karena doanya untuk diri sendiri. Contoh, ya, khotib Jumat waktu khutbah kedua kan berdoa. Doanya diantaranya misalnya, Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ya orang yang senantiasa mendirikan salat, dan jadikanlah anak keturunanku juga seperti itu. Ya. Aku kan Allahumma ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku. Atau yang mudah deh, yang kita semua hafal. Misalnya si khatib itu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Rabbighfirli apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku. Makmum bilang amin. Misalnya ya. Nah, itu tuh kayak gitu nggak boleh. Imam, masalahnya imam kok berdoa untuk dirinya sendiri, diaminkan makmum, dia yang enak, makmum ngamin-ngaminkan, dia hanya mendoakan dirinya sendiri kan itu. Nah, itu yang dimaksud doa apa hadis ini. Paham Bapak Ibu? Jadi seorang imam itu nggak boleh berdoa mengkhususkan untuk dirinya tanpa memasukkan makmum. Itu nggak boleh. Setelah tadi ya misalnya, atau ada acara tasyakuran, ada rois kaum, Pak, doa, sekalian doa. Ya, berdoa. Tapi isi doanya gitu semua. Untuk dirinya semua. Ya. Masih makmum yang nggak ngerti, amin-amin aja kan. Ya, makmum sih nggak salah. Tapi yang salah si pemimpin maksudnya. Karena apa? Dia mengkhususkan doa itu untuk dirinya. Nah, paham ya? Maka imam tuh harus ngerti bahasa Arab. Iya, harus ngerti. Kalau nggak ngerti tadi makmum dibohongi, ya, dalam tanda kutip ya, dia mendoakan untuk dirinya, kita makmum amin-amin aja. Ternyata kita nggak kebagian kan gitu. Gitu ya. Nah? Ya, boleh. Kita boleh tegur pemimpinnya karena hadis ini. Kan jelas tadi, wala yahtassu nafsahu bida'watin. Ya, dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Seorang imam tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya
tanpa memasukkan para makmum. Apabila dia melakukan hal itu, berarti si pemimpin ini, si imam ini telah berkhianat kepada makmum. Dosa atau tidak kalau begitu? Ya dosa imam. Ngimami jadi malah berdosa tuh. Gara-gara enggak ngerti. Tapi, lalu bagaimana jika itu dalam sholat? Nah, kan ini. Tadi kan saya ngasih contoh apa? Ngasih contoh waktu khutbah atau mimpin doa. Lah, orang lalu bertanya, dalam sholat kan ada pemimpinnya juga. Lalu apakah, pertanyaannya, apakah si imam ini harus merubah seluruh doa-doa yang dia baca di dalam sholatnya, zikir yang dia baca dalam sholatnya dengan domir kami, yang masih saya diganti dengan domir kami. Contohnya doa duduk di antara dua sujud. Apakah imam merubah? Kan kalau dalam hadisnya, Rabbighfirli, Allahumma Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni. Wa'afini, warzuk. Maaf, wa'fu'ani itu nggak usah ya. Karena itu nggak ada dasarnya. Jadi wa'afini warzukni. Wa'afini warzukni. Kan itu untuk saya semua. Iya kan? Kalau bunyinya ni berarti untuk saya semua. Padahal dia imam. Sementara ada hadis tadi, imam nggak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya. Gimana jawabannya? Nah, Syekh Ibnu Al-Utsaimin beliau mengatakan, anna hadza fi du'ain yu'amminu alaihil ma'mum. Yang dimaksud dalam hadis ini tadi, imam tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya tanpa memasukkan makmum. Barang siapa yang melakukan berarti dia sudah khianat. Ini maksudnya adalah untuk doa-doa yang diamini oleh makmum. Ya. Fa innal imama idza aqradahu yakunu qad khanal ma'mumin. Maka apabila imam mengkhususkan doa itu untuk dirinya, maka dia sudah berkhianat kepada makmum. Nah, itu yang diaminkan oleh makmum. Nah, waktu kita doa duduk di antara dua sujud, makmum mengaminkan atau tidak? Tidak. Bahkan doa sendiri. Maka dalam keadaan seperti itu enggak apa-apa. Nah, enggak usah repot-repot merubah gitu, Pak. Ya. Nah, iya. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi kalau tidak diaminkan oleh makmum, enggak apa-apa. Menggunakan domir saya. Ya untuk diri sendiri. Karena tidak diaminkan oleh makmum. Apa ada doa yang diaminkan oleh makmum di dalam sholat? Apa? Nah, ada kunut Al-Fatihah. Coba baik Al-Fatihah. Kalau kita imam baca Al-Fatihah, ada enggak domir untuk saya? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, berarti aman aja. Enggak usah dirubah Al-Fatihah. Ya kan? Ya kan, karena enggak ada untuk saya. Yang ada ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdini kan? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Al-Fatihah aman. Nah, yang harus hati-hati doa kunut. Misalnya kunut nazilah atau kunut subuh. Bagi sebagian kaum muslimin kan ada ya yang kunut subuh. Itu kalau imam kunut nggak boleh Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Makmum di belakang amin amin. Imam yang untung banyak, makmum nggak kebagian itu. Nah, terus gimana? Sementara doa itu ya sunnahnya diaminkan. Ya tetap kita mengaminkan karena ini kan bukan transaksi jual beli ya. Kalau kita mikirnya ini jual beli, enak dia untuk diri sendiri, gak usah diaminin. Enggak. Tetap kita aminkan, cuman imamnya berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia sudah berkhianat kepada makmum. Iya, ada mengaminkan kan? Ya, itu. Jadi dalam sholat ada doa yang dibaca dan diaminkan oleh makmum, yaitu doa kunut. Doa kunut nazilah.
Atau dalam konteks yang lain, waktu khotib khutbah di atas mimbar waktu penutup khutbah kedua. Ada doa atau tidak? Coba Bapak Ibu perhatikan tuh, Bapak-bapak terutama yang sholat Jumat. Imam waktu doa untuk dirinya atau untuk jamaah juga? Ada nggak imam tetap membaca doanya untuk dirinya? Ada nggak? Ada. Yang nggak paham ada. Jadi dia baca untuk dirinya. Misalnya Allahumma inni a'udzubika. Nah, kan? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala misalnya. Kan boleh nggak dibaca waktu khutbah? Boleh. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis syaqo wa samatatil a'da. Apa satu lagi? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis syaqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Seandainya imam baca doa itu waktu khutbah kedua, maka dia telah berkhianat kepada harus dirubah. Yang dirubah mana? Sedikit itu. Allahumma inni a'udzubika dirubah jadi Allahumma inna na'udzubika. Gitu. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala tambah wa syifaan min kulli da'i wa saqam misalnya. Itu kalau dibaca oleh khatib enggak boleh gitu. Jadi harusnya gimana? Allahumma inna nas'aluka gitu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi setiap doa yang diaminkan oleh makmum atau oleh jamaah, maka yang mimpin doa harus mengganti domir. Domir itu apa? Kata ganti. Bukan lagi untuk saya, tapi untuk kami. Ya, baik. Paham Bapak Ibu? Nah, ini. Ya, saya kira ini. Ya, ini dulu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini. Jadi sampai poin keberapa Bapak Ibu? 100. Berapa tadi? 106 117 ya. 117. Jadi insyaallah poin berikutnya 118 dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah jam 6:30 pas ini ya. Ya, silakan Pak Ruslan. Tidak. Duduk iftirasi ini tidak khusus dilakukan hanya ketika duduk di antara dua sujud. Ada nanti duduk iftirasi yang juga kita lakukan kapan? Nah, nanti akan diterangkan pada kalau di sini pada poin yang ke-130 nanti. Insya Allah nanti kita akan bahas itu ya. Poin ke-130. Ini tadi kita baru sampai poin kan yang ke berapa? 117. Jawabannya insya Allah nanti saat kita membahas pada pembahasan poin yang ke-130 ya, tentang duduk iftiros. Apa ada kita duduk seperti itu dalam sholat selain duduk di antara dua sujud. Ya insya Allah nanti barusannya kita akan bahas di poin yang ke-130. Ya silakan. Nah. Coba ulangi Bu. Oke. Jadi kata warzuknya tidak di belakang ya, tapi di tengah-tengah ya. Setelah itu ada dua lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Itu boleh atau tidak? Nah, tadi kami katakan jika ada dalil maka nggak ada masalah. Ada hadisnya gitu. Warzuknya itu urutannya tidak di belakang. Itu nggak ada masalah. Cuma pertanyaannya ada nggak dalilnya? Yang kalimat warzukni itu di urutan kelima gitu ya. Ada nggak? Ibu pernah nggak baca misalnya ada hadis
di mana Nabi membaca doa di antara duduk di antara dua sujud, warzuqni itu nomor kelima misalnya. Nah, jika tidak menemukan, maka lebih baik kita mengikuti urutan seperti yang ada dalam hadis ini. Nah, sekarang kan kita udah besar. Nah, kan udah dapat ilmunya langsung kan, di kitabnya udah ada nih. Nah, gitu. Ya dari kecil karena kita belum ini kan hanya diajarin. Bahkan kita waktu kecil ngerti gak kitabnya dari kitab apa? Kan nggak tahu, pokoknya ikut ustaz kita aja kan. Nah, itu. Maka sekarang kan kita kitabnya bahkan kita udah punya. Jelas urutannya, maka ikutilah sesuai dengan apa yang ada disebutkan dalam hadis gitu ya. Jadi itu. Cuman mungkin kalau udah terbiasa butuh usaha kan? Ya gitu. Nah, tapi mulai hari ini berusaha kata warzuqninya urutannya di akhir gitu. Nah, itu ibu tinggal baca aja buku itu di kitab itu. Ya itu. Di kitabnya Syekh Al-Utsaimin juga kata warzuqni ya. Sifat salat Syekh Al-Utsaimin kata warzuqni juga di belakang ya. Rabbighfirli warhamni wahdini wazburni wa'afini warzuqni. Itu, Bu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Monggo, Bu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, waktu kita baca doa duduk di antara sujud, kita belum rampung, imam sudah turun sujud lagi. Nah, kalau kita kembali kepada hadis Nabi kan mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Jadi perintahnya kita itu kalau imam sudah Allahu Akbar, posisinya imam sudah sujud sempurna, maka kita harus langsung sujud segera gitu. Tapi kalau belum sempurna, imam belum sempurna, kita masih ada kesempatan, silakan dilanjut. Tapi kalau imam sudah Allahu Akbar, pas bar itu udah sempurna, maka perintah Nabi kita harus langsung turun. Itu nggak apa-apa, nggak selesai, nggak apa-apa. Tapi kemungkinannya kecil, Bu ya. Kita nggak selesai membaca doa duduk di antara sujud. Yang sering terjadi waktu kita baca Al-Fatihah. Ya kan? Imam sudah turun ruku, sementara kita baru pertengahan. Itu sering terjadi. Dalam keadaan seperti itu, nggak apa-apa kita berhenti di tengah-tengah. Gitu. Jadi kecuali mungkin ada imam cepat banget gitu, Bu ya. Itu harusnya nggak layak jadi imam itu ya. Kalau terlalu cepat gitu ya. Nah, apa? Balapan imam ya. Jadi itu, Bu. Maka para imam, makanya imam itu kata Nabi harus orang yang pertama bagus bacaannya, yang kedua paling ngerti tentang sunnah, a'lamuhum bis sunnah gitu. Jadi imam itu harus ngaji. Ini imam penting banget nih ngaji kitab ini. Kitab Sifatus Shalatin Nabi. Jelas ya Bapak Ibu? Oh masih ada, silakan Pak Mitra. Kalau misalnya Ustaz lagi memberikan materi, ada orang datang sholat, ya. 2 orang atau 3 orang, ternyata makmum itu hampir sebelah kiri. Ustaz bisa nggak negur? Oh ini makmumnya harus sebelah kanan. Oke. Boleh. Jadi waktu kajian begini ada orang salah gitu ya. Lalu imam meluruskan, oh itu keliru, yang benar seperti ini ya, itu boleh. Sama seperti imam baca salah. Kan ada makmum masbuk. Mereka jamaah, sholat maghrib atau isya. Terus imam baca surah, salah. Kita sedang zikir. Ya kan? Kita sedang zikir, terus kita mendengar itu salah bacaannya. Boleh kita memperbaiki. Walaupun kita tidak sedang sholat bersama mereka. Gitu. Jadi itu. Maksudnya orang yang sholat nggak usah jawab gitu ya? Iya betul. Tinggal direspon saja. Jadi kalau itu keliru. Jadi kalau makmum sendirian jangan sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau diingatkan harusnya orang yang sholat berubah gitu.
si makmumnya tanpa perlu membatalkan sholat pindah boleh atau tidak? Boleh, tanpa perlu membatalkan sholat. Jadi gitu Pak Mitro. Jadi intinya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sementara ini dulu yang kita bisa bahas sampai poin 117 tadi ya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.